Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas perkembangan peserta didik yang berjudul Hakikat Tugas Perkembangan Setiap Periodisasi Perkembangan Peserta Didik. Tugas ini disusun oleh yang pertama Akrisna Sania Gofriana, yang kedua ada Alda Ayu Marentina, yang ketiga Alifiah Mauludian, yang keempat Alika Indriawati, dan yang kelima Almasinta Dia Rahmania. Berikut 8 poin penting mengenai tugas kami. Yang pertama, jadi ada beberapa contoh mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang pertama, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, belajar bersama atau bermusyawarah dalam tugas kelompok untuk memenuhi tugas kelompok. Yang kedua, remaja pria matang seksualnya dan melalui siklus perkembangan pubertas menyenangi acara-acara yang diadakan kelompok yang beragam jenis kelamin, menyenangi lawan jenis, memelihara diri secara baik, aktif dalam berolahraga, dan mempunyai minat untuk mempersiapkan diri dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang ketiga, mampu mengarahkan diri dan memelihara kesehatan secara rutin, memiliki keterampilan dalam berolahraga, mempersepsi tubuh dan jenis kelaminnya secara tepat, merasa senang untuk menerima dan memanfaatkan fisiknya, memiliki pengetahuan tentang reproduksi, menerima penampilan fisiknya secara feminim pada wanita dan maskulin pada pria, memelihara dirinya secara hati-hati. Mencapai peran sosial pria dan wanita. Perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Periode remaja awal dimulai dengan pubertas dan perkembangannya stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat atau ketika hampir lulus SMA. Pada saat ini, remaja dihadapkan pada krisis identitas kelompok atau pengasingan diri. Pada periode selanjutnya, individu berharap untuk mencegah otonomi dari keluarga dan mengembangkan identitas diri sebagai awam terhadap difusi peran. Identitas kelompok menjadi sangat penting untuk permulaan pembentukan identitas pribadi. Remaja pada tahap awal harus mampu memecahkan masalah tentang hubungan dengan teman sebaya sebelum mereka mampu menjawab pertanyaan tentang siapa diri mereka dalam kaitannya dengan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu menerima keadaan jasmani pada periode pra-remaja atau periode pubertas. Anak tumbuh cepat yang mengarahkannya pada bentuk orang dewasa. Pertumbuhan ini diiringi juga oleh perkembangan sikap dan citra diri. Mereka memiliki gambaran diri seolah-olah sebagai model pujaannya. Mereka sering membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya, sehingga akan cemas bila kondisinya tidak seperti model pujaannya atau teman-teman sebayanya. Pada masa remaja, hal itu semakin berkurang, dan mereka mulai menerima kondisi jasmaninya, serta memelihara dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Proyek keempat yaitu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Lalu apa saja contoh dari tanggung jawab? Contoh dari tanggung jawab yaitu 1. Tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan dan menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Kedua, tanggung jawab pada diri sendiri, yaitu dengan menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga keamanan diri sendiri, menjaga kebersihan diri sendiri, serta bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Lalu ketiga, ada tanggung jawab kepada keluarga, yaitu memelihara kebersihan lingkungan keluarga, menjaga kenyamanan dan keamanan dalam keluarga,
mematuhi aturan yang sudah ditetapkan bersama, serta berperilaku sesuai dengan norma. Lalu keempat, ada tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, melakukan perbuatan sesuai dengan norma yang berlaku, dan berani melaporkan kegiatan yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang atau pihak yang berwenang. Lalu kelima, ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air, dan melestarikan bahasa serta seni budaya. Yang kelima, contoh perilaku mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, yaitu pada saat masa remaja akhir, seorang anak secara emosional tidak begitu bergantung pada orang tua mereka dibandingkan saat mereka masih anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari perilaku remaja yang umumnya tidak cepat menyampaikan perasaan mereka kepada orang tuanya, jika mereka sedang merasa sedih, marah, dan jika membutuhkan bantuan. Selain itu, mereka juga tidak memandang orang tua mereka sebagai orang yang mengetahui segalanya dan menguasai segalanya. Bahkan, para remaja menyelesaikan masalah di luar hubungan keluarganya, dan para remaja juga mampu melihat dan berinteraksi dengan orang tua, tidak hanya sebagai orang tua dengan anak, tetapi juga dalam hubungan antar individu. Jadi ada beberapa contoh mempersiapkan karir ekonomi. Yang pertama, remaja harus memiliki kesadaran untuk berkorban untuk mencapai kebaikan dan menghargai atau menghormati perilaku yang disetujui masyarakat. Yang kedua, di satu sisi remaja ingin berkembang secara mandiri, namun di sisi lain, dengan melihat dunia dewasa yang asing dan rumit, mereka masih ingin mendapatkan kenyamanan hidupnya di bawah perlindungan atau kasih sayang orang tua. Yang ketiga, mempersiapkan diri, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mempersiapkan pengetahuan dalam bidang karirnya. Mempersiapkan pernikahan dan keluarga. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral. Menikah bukan merupakan asal sah dan bisa hidup bersama, tetapi harus memiliki persiapan mental dan fisik. Persiapan mental dan fisik merupakan hal utama ketika individu ingin menikah dengan pasangannya. Siap mental mengartikan harus siap dalam menghadapi segala risiko seperti pertengkaran yang seketika terjadi dan tidak mengandalkan emosi sesama individu. Sementara persiapan fisik mengartikan setiap individu harus siap lahir dan batin dalam membina rumah tangga yang kokoh tanpa adanya perceraian. Kemudian yang kedelapan, mendapatkan perangkat nilai hidup dan filsafat hidup remaja sangat tertarik pada persoalan yang menyangkut kehidupan dan filsafat hidup, serta soal keagamaan. Mereka tertarik pada tujuan hidup, memusatkan perhatian pada standar perilaku pada diri, keluarga, dan orang lain, sehingga dapat menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya dalam masa dewasa dan selanjutnya, atau berguna sebagai kendali atau kemudi dalam kehidupan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.